Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Mari kita belajar bersama dari kitab Keluaran tentang bangsa Israel yang sedang perjalanan keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa. Langsung saya baca saja ya. Dari kitab Keluaran pasal yang pertama saja dulu. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, Israel itu berasal dari nama Yakub ya. Pada kitab Kejadian 35 pasal 10, namamu bukan lagi Yakub, namun kamu dipanggil dengan nama Israel. Demikian firman Tuhan pada kitab Kejadian 35 pasal 10. Jadi Yakub itu berasal, Israel itu berasal dari kata Yakub. Yakub punya 12 keturunan ini, kemudian berlipat kali ganda, sampai banyak sekali penduduk Israel yang berdiam di Mesir, sehingga orang-orang Mesir itu takut jangan-jangan nanti orang Israel berpihak pada musuh, sehingga orang setempat, orang Mesir lokal sana bisa dikalahkan kalau bangsa Israel itu berpihak pada musuh. Nah, maka orang-orang yang sudah tidak mengenal Yusuf ya, karena Yusuf yang waktu itu sudah jadi pejabat penting, jadi tangan kanan Fir'aun sudah mati, maka penggantinya yang tidak kenal Yusuf itu menindas orang-orang Israel. Nah, demikianlah kemudian diperbudak mereka. Kemudian pada pasal 5 Tuhan berfirman kepada Musa, mintalah izin pada Fir'aun untuk beribadah kepada Tuhannya Israel di padang gurun dengan perjalanan 3 hari. Kemudian Fir'aun tidak tahu siapa itu Tuhannya Israel, dan aku tidak mengizinkannya. Nah, karena tidak diizinkan untuk beribadah, disitulah Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, kemudian sampai semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat, perbudakannya semakin berat, tulahnya pun juga semakin keras. Kemudian bangsa Israel disuruh siap-siap oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir. Saya bacakan ini, pasal 12. Pasal 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, itulah peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Raya Paskah ya. Jadi mereka, bangsa Israel yang tinggal di Mesir itu disuruh menyembelih domba, kemudian cepat-cepat pada sore hari mereka menyembelih domba, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu dan pada pintu atas, sehingga pada waktu Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, Tuhan melihat darah pada ambang pintu tersebut dan
bangsa Israel tidak kena tulah, dilewati. Nah, dari kata dilewati itulah disebut Paskah. Paskah pada kitab Perjanjian Lama artinya dilewati, itu diperingati sebagai hari raya Paskah. Kemudian semua anak-anak sulung di Mesir mati, dari yang di tempat biasa maupun di istana maupun yang di dalam penjara di bawah tanah, mereka semua anak sulung mati, sehingga cepat-cepat bangsa Israel diperintahkan untuk cepat kamu pergi dari sini agar kami tidak semuanya mati. Maka keluarlah bangsa Israel itu dalam pimpinan Musa. Musa itu juga keturunan dari Yakub, ya. Yakub yang disebut Israel itu punya 12 anak, Musa dari keturunan Lewi. Terus kita bertanya di sini tadi pasal 12 ayat 12. Aku akan menghukum semua Allah di Mesir. Padahal Israel juga menyembah Allah, orang Mesir juga menyembah Allah. Ini ya, saya bacakan yang di pasal 12 tadi. Fa'awarti be'eretz Mitzrayim belailah hazeh vehiketi hal behor ba'eretz Mitzrayim me'adam ve'at behemah uhal Elohe Mitzrayim uhal Elohe Mitzrayim, semua Elohnya Mitzrayim, Mesir. Eseh Safatim Ani Adonai, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau di sini ditulis, diterjemahkan Tuhan ya, Yud He Vav He, tertulisnya Yud He Vav He. Kemudian sekarang coba kita lihat di pasal 3 dari kitab Keluaran, pasal 3 ayat 15. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saya ulangi ya, dengan teks aslinya. Vayomer ot Elohim el Moseh, maka berfirmanlah Tuhan kepada Mose, Koh tomar el bni Israel, katakanlah kepada orang Israel, Yud he Vah he, Yahweh Elohe apotehem, Allahnya leluhur mereka, bapak-bapak mereka, Elohe Abraham, Allahnya Abraham, Elohe Yishak, Elohnya Ishak, wa Elohe Yakob, dan Elohnya Yakob, salahani mengutus aku alehem padamu, zehsmi, inilah namaku, leolam selama-lamanya, vezeh zihri, dan inilah sebutanku, ledor dor, turun temurun. Jadi smi, namaku, yud he vav he, ya. Semi, namaku ya, kalau semu namanya, bismi dengan namaku, namanya ini. Jadi ini namanya ya. Yud, He, Vav, He. Jadi ada yang baca Yahweh, ada Yahweh, ada Yahwah, ya, karena perbedaan pengucapan dan spellingnya.
bangsa-bangsa seluruh dunia berasal dari 4 huruf itu, YHWH. Itulah nama Tuhannya Musa. Jadi Elohnya Mitsraim tidak sama dengan Elohnya Musa, tidak sama dengan Elohnya Yakub, tidak sama dengan Elohnya bangsa Israel. Apa sih artinya Eloh? Eloh ini sama, artinya Tuhan, Tuhan atau yang disembah. El juga gitu, Tuhan. Elohim juga Tuhan. El Tuhan, Eloh Tuhan, Elohim juga Tuhan. Elohim itu bentuk jamak dari Eloh. Ya. Ada yang memang Tuhannya banyak, plural, ya, politeis. Ada yang Tuhannya Esa, menggunakan kata Elohim. Jadi Elohim itu bukan pasti berarti Tuhannya banyak, tapi bisa menunjukkan kebesaran Tuhan. Kami, kita, nah, itu menggunakan kata Elohim. Jadi ini ya, Eloh atau El ini Elohe Avotehim, Elohnya leluhur mereka. Elohe Abraham, Elohnya Abraham, Elohe Yisak, Elohe Yakub, dan Elohnya Yakub, artinya Tuhannya Yakub. Aku akan menghukum semua Eloh di Mitsraim, di Mesir, menghukum semua Tuhannya di Mesir atau yang disembah oleh orang Mesir. Nah inilah kalau nama Tuhannya Musa yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang ditulis oleh Musa. Inilah nama Tuhan yang disembah pada kitab Perjanjian Lama. Dan dia menyatakan diri sebagai Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, sebagai El Shaddai. Ya. El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Kita tahu lagunya ya, El Shaddai, El Shaddai. Nah ini kalau Eloh ke Indonesia jadi Allah, ya, Allah. Allah, tapi artinya itu Tuhan. Tuhan itu jabatan, sama dengan presiden, misalnya itu jabatan untuk disembah. Kalau nama Tuhan, Yud He Vav He. Bagaimana prakteknya? Prakteknya kalau di Israel sana, karena pada kitab Keluaran pasal 20 ya, jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi mereka tidak berani nyebut dengan sembarangan atau tidak lazim mereka mengatakan nama ini. Misalnya tulisannya Yud He Vav He Elohenu. Yud He Vav He Elohenu misalnya. Nah ini dibaca Adonai Elohenu. Adonai, apa artinya Adonai? Yang junjungan yang ilahi. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu Lord, ini ya, Lord Elohenu, God, our God. Nah, ini gini kah tulisannya? God. Nah, kemudian lagi kalau misalnya menjumpai tulisan Adonai misalnya. Adonai. Misalnya Adonai Yud He Vav He, Adonai Yahweh. Membacanya Adonai Elohim. Elohim artinya Tuhan. Jadi nama tersebut sangat dihindari oleh mereka. Sehingga kalau di luar mereka tidak seiman, ya tidak tahu
Tuanku, Tuhanku, atau Lord God, nah misalnya gitu, Gusti Pangeran. Nah, itulah kita yang berpegang pada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitab Taurat. Nah, karena kita mau membacanya, kita tahu namanya, nama El Shaddai, Tuhan, ini El Shaddai ya, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, itu namanya. Nah, itu saudara-saudara, kalau di LAI ya, ini disebut dengan, diterjemahkan dengan Tuhan, ya, huruf besar gini, nama ini. Jadi sama dengan apa yang mereka ucapkan di Israel tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat menambah wawasan kita dan menambah kedekatan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.